Jurnal karantina hari ke-7 di Jepang by Anissa Potter. 7 hari 1 minggu sudah karantina di sini dan semuanya alhamdulillah baik-baik aja. Kondisi badan juga baik-baik aja. Mungkin masih ada kayak rasa-rasa capek, terus sempet ngerasa sakit tenggorokan. Gak tau kenapa, sempet ngobrol sama Disa, katanya itu kayak gejala apa ya, yang mungkin muncul saat musim gugur gitu, katanya mungkin ada rasa-rasa sakit tenggorokan. Tadi Disa nyaranin nyari permen namanya Nodoame di 7-Eleven. Mungkin mau coba besok ya. Tapi sekarang udah agak enakan sih sebenarnya, nggak kerasa kayak tadi pagi gitu, agak-agak gimana ya, kayak nggak enak gitu loh, terus agak gatel gitu. Ya oke, hari ke-7 ini sudah mulai tune in di akademik, jadi udah mulai baca ulang catatan-catatan yang udah pernah dibikin, terus karena sebelumnya udah pernah sempat meeting online sama sensei, sama pembimbing, akhirnya coba baca-baca ulang pesan-pesan yang dia berikan, jadi sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya. Dan apa ya, iya, hari ini lagi mulai berkutat di bacaan dan seperti biasa kalau udah kayak mulai baca-baca gitu tuh bawaannya apa ya? Gitu deh, jadi kayak ya cuma mikirin yang apa yang dibaca itu gitu. Jadi nggak bisa ngerjain yang lain gitu. Jadi entah gimana, kayak kalau harus multitasking gitu ya, misalnya kayak oke, baca satu jurnal terus dipindah ke yang lain kayaknya akan jadi, nggak tahu, rasanya kayak lebih berat ya buat saya ya. Kayaknya emang harus kayak oke, satu hari emang fokus untuk urusan akademik gitu. Kalau misalnya besoknya misalnya ada urusan yang sifatnya administratif atau kerjaan yang lain gitu, kayaknya harus di split gitu loh waktu, dan bener-bener kepisah gitu. Misalnya mungkin paginya emang akademik sampai makan siang, habis makan siang baru ngerjain yang lain gitu. Karena kalau kayak dipindah-pindah, di switch-switch tuh, I think it's hard to concentrate gitu loh, untuk aku sendiri ya, kayak gitu. Dan tadi pagi, ya habis sarapan, dikasih apa namanya, dikasih telur lagi. Jadi kemarin sempat berhasil minta lauk tanpa daging babi, tapi apa namanya, kemarin si ibu-ibu yang di dapurnya masih ngasih ayam sama telur. Tapi tadi hari ini dikasihnya telur aja. Jadi kayaknya nggak tahu, sekarang udah mulai belenger makan telur Jepang karena kayak makan tuh hampir tiap hari. Jadi butuh semacam variasi. Dan kayaknya besok mau minta ayam aja kayaknya, biar nggak dikasih telur lagi gitu. Udah mulai belenger makan telur. Jadi harus diseling gitu ya. Terus habis itu saya tadi nelfon teman dan juga mitraku yang sudah sangat lama sekali. Tadi saya sempat nelfon Namira, just ya say hi, ngobrol-ngobrol, karena kemarin belum sempat belum sempat ngobrol-ngobrol lah gitu, ngechat WhatsApp segala macem sering gitu, tapi ya just to say hi, ngobrol-ngobrol, sama ada beberapa obrolan terkait bisnis juga yang kemarin sempat belum diselesaikan gitu. Dan ya kalau ngobrol sama Mira selalu nggak pernah sebentar, pasti ngobrolnya lama. Di Miranya juga nyambi ngurus anak, jadi bisa denger suara bocah-bocah lagi heboh sendiri gitu. Habis itu beres teleponan karena badan udah agak-agak kayak pegel gitu ya, nggak tahu, kayak kadang tuh badan pegel bukan berarti karena kebanyakan kerja, tapi kayak mungkin kelamaan duduk, kelamaan di kamar gitu. Akhirnya hari ini mutusin buat ke jalan short walk aja di sekeliling di keliling area hotel ini, area bandara ini. Jadi tadi
jam berapa tadi ya? Pokoknya siang lah, siang-siangan tadi keluar buat short walk aja gitu. Yang penting gerak aja gitu. Jadi tadi coba iseng keluar hotel, jalan ngelilingin, pokoknya yang ada trotoarnya gitu. Ini daerah di sini tuh meski sepi kayak nggak ada orang, tapi trotoar tuh tetap ada gitu loh. Jalur pejalan kaki tetap ada. Jadi enak gitu loh. Jadi kita tahu gitu loh pola jalannya kemana. Dan tadi sebenarnya kayak muterin aja sih. Jadi dari hotel kayak ada jalur, pokoknya puter aja gitu. Kayak ibaratnya kalau di Bogor kayak lapangan, kayak kebun raya gitu. Jadi kayak ngiterin aja gitu. Dan tadi ya jalannya asik dan udara hari ini agak panas ya, jadi ada matahari gitu. Tapi kalau udara sih sejuk gitu. Jadi enak banget buat jalan dan saya sendiri harus saran dokter harus terpapar sama vitamin D dari matahari. Jadi sebenarnya ya it's a good walk gitu. Jadi biar sekalian bisa dapat matahari gitu. Karena meski di kamar sendiri jendela gede gini ada matahari ya, bisa aja cukup duduk di sini. Tapi kalau sambil jalan kan enak ya gitu. Jadi bisa sambil ngatur nafas juga, terus juga ngatur otot yang mungkin kaku selama ini nggak gerak udah seminggu gitu. Dan jalanan sepi, terus ya ada orang 1-2 orang gitu juga lewat dan ya sesuai ekspektasi, jalanan bersih banget, nggak ada sampahnya sama sekali. Terus karena ini daerah emang kayak suburban ya, jadi bukan perkotaan ya. Kalau secara view sih pemandangannya gitu-gitu aja ya, paling di sini tipikal area-areanya kalau nggak hotel, area parkir, terus restoran-restoran kayak sukiyaki, restoran ramen gitu. Tapi baru jalan tadi tuh yang benar-benar kayak ya udah berasa gitu, oke, aku di Jepang gitu. Karena kemarin ya kayak habis keluar bandara langsung naik bus ke sini ya, kerasa sih Jepangnya, tapi kayak kalau udah bisa jalan keluar ada inilah vibe luar negeri Jepangnya gitu. Terus tadi pas iseng ngecek di Google Map, sebenarnya tadi pas jalan nggak pakai guide map ya, karena kayak ya udahlah jalan pakai feeling aja gitu, dan emang ternyata jalan ambil satu jalur ujung-ujungnya balik gitu loh, maksudnya sekali puter dan nggak nggak ada rasa takut tersesat juga gitu. Tapi terus pas balik dari hotel iseng ngecek tracknya gitu loh, tadi jalan berapa ya, sebenarnya lumayan sih, tadi jalan sekitar 2,2 kilo 2,2 kilometer gitu, dan tadi kayaknya jalannya sekitar setengah jaman lah, setengah jam buat jalan 2,2. Terus iseng aja lagi lihat kalau jalan 1 kilo tuh sebenarnya berapa kalori sih yang kita habisin, ternyata cuma 30 kalori. Ya Allah, kecil banget ya. 30, sekian gitu. Jadi sebenarnya kalau jalan 2 kilo ya 60 koma lah gitu. 60 koma. Dan kalau nggak salah makan gorengan tuh 1 biji 100 kalori. Jadi masih belum cukup itu. Jika makan gorengan 1, jalan 2 kilo masih kurang. Masih harus jalan 3 kilo kali ya, 2,5 kilo gitu. Jadi fakta yang menarik ya. Jadi harus banyak jalan gitu. Dan insya Allah sih nanti pas kuliah di Kyoto, dengar-dengar kan dia kota sepeda juga gitu. Sepeda jalan tuh enak gitu. Jadi nggak perlu kecuali kalau jauh banget ya gitu. Jadi nggak perlu naik kendaraan kayak bus atau kereta gitu. Jadi bisa sepedaan. Jadi ya itu sih salah satu salah satu ciri ya hidup yang yang mengedepankan well-being gitu loh. Jadi kita juga menyayangi badan kita dengan cara bergerak gitu loh. Dan ya Jepang salah satu negara yang cukup suportif lah untuk kita melakukan tadi jalan kaki, sepedaan gitu ketimbang di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia nggak tahu, saya ngerasa harus diniatin gitu loh buat ngapain, buat olahraga terus diniatin gitu loh. Maksudnya bukan jadi bagian dari sehari-hari gitu kan. Kayak misalnya kalau saya sih rumah orang tua agak masuk ke dalam gang, jadi kalau mau pergi ya, kalau mau naik angkot ya untungnya masih ada jalan dulu gitu, jalan kaki dulu baru naik angkot. Kalau mungkin dulu masih kayak apa pakai Gojek kan bener-bener Gojeknya depan rumah, kita nggak ada ruang jalannya, paling cuma jalan dari kamar ke depan rumah itu paling juga cuma berapa meter gitu, jadi nggak berasa gitu kan. Jadi ya benar-benar insya Allah ya looking forward lah dalam beberapa tahun ke depan untuk bisa lebih sehat dengan jalan kaki dan bersepeda lah, pokoknya membuat badan ini tuh bergerak gitu. Jadi
ibaratnya apa makanan yang masuk tuh ya keluar gitu loh, terbakar karena aktivitas jalan dan Oke, terus balik, terus tadi ya nggak ada view yang menarik, tapi tadi ngelihat mobil camper van di sebelah hotel gitu, jadi ada penyewaan camper van gitu, dan tiba-tiba keinget, it's okay not to be okay. Tiba-tiba ngeliat mobil camper van kayak langsung, Mun Gang teh, langsung nyari Kim Soo-yeon gitu ya, siapa tahu ada di dalam gitu. Padahal nggak mungkin. Gitu, habis itu balik, terus mandi, karena udah jalan, meski nggak keringet, sayangnya nggak dapet keringet, nggak ada keringetnya sih tadi. Tapi ya tetap ada rasa capek lah gitu, nafas tuh mulai ini gitu. Terus akhirnya mandi, habis mandi ya udah langsung tune in, buka laptop, baca-baca notes, catatan-catatan, recall lagi, terus lihat apa namanya, ada materi bacaan yang baru yang pengen ditelusuri teorinya gitu, dan ya habis itu ya sambil ngontak-ngontak sama suami, terus ya pokoknya intinya everything mixed up lah pokoknya. Dan ya gitu, ini kebetulan saya mau makan tadi habis ngangetin nasi sama sisa ikan, ini nggak tahu kalau belum lihat ya, ini telur yang tadi dari yang dapur Pak sarapan, ini ikan, kalau hari pertama saya makan ikan makrel yang teriyaki, kalau ini dia salt grilled namanya, jadi kayak mungkin grill tuh dibakar ya, dipanggang gitu, tapi dia lebih asin. Kalau yang hari pertama kan di teriyaki dia manis, dan ini sebenarnya enak banget. Dan ini kebetulan udah dimakan, jadi ada sepotong gitu, jadi kalau beli satu ikan bisa buat 2 kali makan sih kalau saya. Makan ya. Oh, enak banget ya. Kayaknya di sini bisa dimakan ikan terus gitu loh. Karena variasinya banyak dan enak banget. Ya mungkin pasti akan ada trik jenuhnya juga sih, tapi ikan akan menjadi menu yang sering gitu loh, lebih sering dibanding lauk-lauk yang lain gitu. Jadi nggak tahu rasanya kayak ikan apa, ikan selar tuh nggak, ikan kembung tapi digorengnya bener. Kalau ini kan nggak digoreng ya, di grilled gitu, tapi dimasaknya bener, jadi kayak tekstur ikannya enak banget. Ya Allah, enak banget sih. Oh ya. Hmm. Hmm. Jadi tadi pas kebetulan mungkin karena bosen banget di posisi ini nih. Ini kan laptop ada di meja di kamar hotel ini. Jadi tadi sempat mindahin laptop ke kasur gitu loh. Jadi biar mengganti suasana aja gitu. Padahal sebenarnya masih di kamar-kamar ini juga, tapi ternyata enak juga gitu. Apa? Buka laptop sambil baca-baca di atas kasur, terus sambil bisa ngelihat pesawat lagi take off gitu. Jadi tadi tuh kayaknya kurang dari setengah jam tuh ada 3 pesawat take off gitu. Jadi tiba-tiba pas itu ngeliat, oh ada pesawat lagi terbang, pesawat lagi terbang gitu. Dan yang menarik dari jendela ini adalah kayaknya sisi kanan, misalnya kalau kita ngadep jendela belakang ini, sisi kanannya itu landasan buat take off, sisi kiri itu landasan landing gitu loh. Jadi tadi juga sempat ngeliat pesawat mau landing gitu loh. Jadi makanya lucu banget gitu ngeliat view, ada pesawat yang lagi mau terbang, terus ada yang mau landing juga gitu. Jadi terus kalau jendela dibuka tuh ya suara pesawat, mesin pesawat tuh kedengeran banget gitu. Tapi ya bukanya juga nggak tiap hari sih. Misalnya nggak selalu dibuka, tapi sesekali 2 jam aja terus buat sirkulasi, terus ditutup lagi gitu. Karena ya cukup berisik juga gitu. Tapi kalau tutup tuh nggak gitu berisik sih. Kayak gitu. Ya mungkin jurnal hari ke-7 itu aja. Emang nggak ada yang spesial juga sih. Tidak se-extrovert kemarin gitu. Jadi hari ini ya karena udah
harus mulai transisi, mulai mikirin buat rencana studi, jadi ya begitulah. Saya sampai hari ini iseng nanya ke temen gitu, semester pertama tuh S3 tuh ngapain sih gitu. Makanya apa penasaran gitu loh, pengen tahu apa yang dilakuin mahasiswa S3 di semester pertama gitu loh. Apakah dia fokus benar-benar buat baca aja terus gitu loh, apa mungkin udah mulai mau bikin eksperimen penelitian atau apa gitu. Jadi penasaran banget gitu, karena yang saya tahu S3 itu kan lebih banyak belajar mandiri ya. Jadi kemarin-kemarin juga sempet kayak ada yang nanya kayak, oh S3 gimana kuliahnya gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau yang saya tahu nih ya, yang dan sempat ngobrol ke sensei juga gitu, S3 itu sebenarnya tidak wajib kuliah gitu loh. Jadi kuliah itu sebenarnya kalaupun ikut tuh hanya lebih ke kayak sit-in atau auditing ya. Dan itu pun kalau kita membutuhkan gitu loh. Misalnya kita nggak familiar dengan satu metode, mungkin kalau belajar sendiri mungkin agak-agak agak kurang efektif gitu. Nah kebetulan ada dibuka kelas tentang metode itu gitu, dan kita ikut gitu. Jadi emang untuk grabbing knowledge-nya, tapi sebenarnya tidak kayak wajib apa ya harus ya tadi misalnya harus ikut ininya apa gitu, dan habis itu ada skop penilaiannya, karena kayaknya S3 tuh yang benar-benar bukan kayak diukur dari oke, kita ikut sama mata kuliah terus kita ngerjain tugas ujian terus keluar nilai gitu kan. Jadi benar-benar responsibility itu di tangan si mahasiswanya gitu, yang mana mungkin kayak terlihat ya bisa lah kayak gimana, bukan bisa lah maksudnya terlihat kayak gampang atau apa ya, karena mungkin fleksibel, karena nggak mungkin ditekan sama tugas atau apa, tapi kadang tuh terlihat lebih berat sebenarnya gitu loh, karena benar-benar semua tanggung jawab di kita gitu kan. Dan ya itu dia yang jangan sampai masuk dalam jebakan ya, mungkin karena tidak ada bisa dibilang timeline deadline yang kayak misalnya satu semester kan, kalau kuliah kan kita satu semester ya udah tau lah, bisa tahu ujiannya kapan, UTS UASnya kapan gitu. Tapi kalau di S3 kayaknya nggak kayak gitu. Tapi karena satu lagi, kalau untuk penerima beasiswa Jepang itu diwajibkan buat semua mahasiswanya buat ngambil kredit minimal 4 SKS kalau nggak salah. SKS Jepang ya, nggak tahu deh gimana satuannya, tapi pokoknya harus ngambil 4 kredit gitu. Dan kemarin saya bilang 4 kredit nggak gitu berat sih. Maksudnya nggak artinya bisa diambil di satu semester 2 atau 3 mata kuliah gitu, dan nggak berat lah, nggak besar gitu loh. Dan itu minimumnya 4 ya gitu. Jadi untuk syarat sebagai penerima beasiswa, tapi bukan syarat mendapatkan gelar doktor gitu. Jadi sebenarnya gelar doktor sendiri tidak mewajibkan harus melewati berapa mata kuliah gitu, tapi karena kita menerima beasiswa Jepang, jadi kayak ada kewajiban untuk ikut kelasnya gitu. Tapi tentu informasi ini tidak bisa disamaratakan sama program PhD atau S3 di negara lain atau di kampus lain di Jepang gitu. Saya juga kurang tahu, mungkin ada aturan-aturan lain gitu. Tapi kalau untuk di case saya sebagai mahasiswa Kyoto Daigaku, Kyoto University, dan menerima beasiswa dari pemerintah Jepang, yaitu wajib ngambil minimal 4 kredit gitu. Dan sebenarnya kalau tidak menerima beasiswa Jepang, tidak harus gitu, tidak wajib ngambil mata kuliah. Jadi benar-benar 3 tahun full penelitian, membuat jurnal segala macam gitu, dan mungkin lebih banyak intens sama profesor gitu. Ya itu sih paling mungkin informasinya tidak begitu menarik ya buat yang nggak berminat S3. Oke, sekian, terima kasih. Rencananya mau istirahat lebih cepat karena dari kemarin selalu susah banget buat istirahat lebih cepat. Moga-moga hari ini bisa istirahat lebih cepat biar bangun lebih seger, lebih awal, dan melanjutkan pekerjaan sebagai mahasiswa S3 yang lagi di karantina. Oke, sampai ketemu di jurnal berikutnya. Bye-bye. Saya matiin dulu.